Bismillah, Assalamualaikum Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk mencari Bapak terkait Yayasan Mahabbatullah. Mohon mungkin izin boleh memperkenalkan diri dulu Bapak. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi wabarakatuh. saya yang diberikan orang tua itu namanya Zal Henry. Cuman berjalannya waktu dengan aktif sering ikutin jadwal zikir di Azikra. Seperti di Azikra, jadi ditambah Muhammad Zal Henry. Kami ada 8 bersaudara, laki-lakinya 5 orang, perempuan 3 orang. Saat ini alhamdulillah dengan izin Allah tentunya kami yang hidup itu ada 5 orang, 3 laki-laki, 2 perempuan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya adalah anak bungsu dari 8 bersaudara tersebut. Mungkin itu saja, dan sebagian besar kami bergerak di bidang jualan atau perdagangan atau toko pakaian muslim. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin boleh langsung mulai pertanyaannya Bapak. Mungkin apa yang menginspirasi Bapak untuk memulai usaha dan mendirikan Yayasan Mahabbatullah ini Pak? Nah ini sebelum ditanya saya tanya dulu nih. Ya. Karena awalnya Mahabbatullah itu dengan usaha itu berbeda. Iya. Karena kita bukan dalam latar belakang pesantren. Ya. Jadi awalnya memang kita dagang. Jadi Mahabbatullah itu diawali dengan dagang Jualan biasa kaya, saja. Dan tidak pernah terpikir bahwasanya ini akan jadi Mahabbatullah pada saat dagang. Iya Pak. Jadi kalau dagang itu diawali tahun 1997. Itu saat selesai kuliah dari Unja, Fakultas Pertanian. Ya. Dagang pengennya, ya dagang di Pasar Tanah Pilih namanya. Oh. Di Tanah Anak di Pasar Jambi. Akhirnya buka usaha ya Pak ya? Ya buka usaha. Toko dimodal. pakaian Pak? Ya karena orang tua basicnya dagang pakaian. Tapi pakainya tidak spesifik muslim, campur ya. Campur. Nah, bagaimana kalau untuk memulai usaha membangun Yayasan Mahabbatullah ini Pak? Dimulainya kapan dan bagaimana kira-kira prosesnya Pak? Kalau Yayasan Mahabbatullah itu didasari dengan keinginan diri ini untuk belajar tentang agama. Jadi pada saat itu dan juga melihat kecenderungan diri ini yang rasanya sudah punya usaha, tapi rasanya ada sesuatu yang kurang di dalam diri. Nah, itulah jadi bersama teman, Ustadz Anom Wiratomo namanya, diajak dan juga kawan-kawan kuliah pada saat itu yang sudah selesai, sebagian besar diajak pengen bikin Yayasan Mahabbatullah. Dan alhamdulillah berdiri tahun 2000 di suasana atau bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oh, ya. Baik Pak, kemudian apa yang menjadi langkah pertama Bapak membangun Yayasan Mahabbatullah ini? Kalau langkahnya, ya karena memang kita tidak punya pengalaman dan tidak punya dasar membuat yayasan, ya pertama ya bikin akta saja Yayasan Mahabbatullah dalam artian untuk legalitas umum, Pak ya? legalitasnya ada. Ya. Setelah itu bangun semacam pondok lah di daerah Beringin. Unit yang Beringin yang pertama. Yang unit Beringin ya? sekarang jadinya. Semacam pondok basuh, tidak full atapnya ada, tapi dindingnya tidak full, dindingnya hanya setengah. Itu awal mulanya Pak ya? Kajian, pertama-tama pengen ngajak warga kajian, ternyata tidak dapat sambutan yang baik. Akhirnya dijadikanlah semacam TPA, karena ada teman punya TPA, ya. Tapi tempatnya di rumahnya kekecilan. Nah kita ada pondoknya, ya disitulah kita ajak mereka untuk pindah ke tempat kita. Membuka Yayasan Mahabbatullah pertama kali ya Pak ya? Meramaikan kegiatan yayasan.
Iya. Jadi apakah selain itu beberapa rekan Bapak tadi, apakah Bapak memiliki mentor atau figur nih yang sangat berpengaruh besar terhadap perjalanan Yayasan Mahabbatullah ini? Kalau figur rasanya kalau spesifik nggak ada, cuma yang jelas mungkin ya keinginan saja jadi hamba yang lebih baik. Berarti kan kalau ingin jadi hamba yang lebih baik, berarti figur contohnya yang jelas Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Pak. Dan bertepatan pula tanpa ada skenario apa segala macam, peresmiannya itu 12 Rabiul Awal. Oh, saat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak ya. Dalam proses perjalanan yayasan ini kan mungkin banyak yang dialami Bapak ya, usaha, mulai dari usaha juga sampai Yayasan Pendidikan Mahabbatullah. Nah, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat memulai usaha lah dulu dari usaha dagang tadi? Ya, bikin yayasan awalnya tidak terpikir tentang dana. Ya, Tapi berjalannya waktu berpikir, oh ternyata yayasan ini butuh support. Butuh support dana untuk kegiatan-kegiatan. Akhirnya yang selama ini usahanya pakaian diarahkanlah lebih spesifik pakaian muslim atau perlengkapan muslim, dan itu dibuka di Sungai Kambang awalnya bersama MQ Majelis Kolbun Salim, MKS-nya Agim itu toko Mahabbatullah yang pertama Pak. pertama. Oh ya. Jadi dia pojok Agim, buku kecil tulisan karya-karya Agim, dan setelah memotivasi untuk bahwasanya yayasan ini harus punya dana, harus punya support untuk bisa melaksanakan kegiatan. Jadi di yang kegiatan dagang di pasar masih, dan buat juga dagang untuk khusus untuk Busana Muslim. busana muslim di Jalan Kolonel Amir Hamzah, Sungai Kambang. Oh, berarti berdasarkan kajian tadi untuk supaya bisa mendukung program-program Mahabbatullah, jadi dibuatlah, makanya Bapak menemukan ide untuk membuat toko khusus busana muslim ya Pak ya, yang di Kambang. Usaha lah intinya. Cuman awalnya sebenarnya mau buka wartel, tapi alhamdulillah tutup. Tutup. Pada saat itu wartel sudah mulai menurun. Oh ya Pak. Kegiatan yang pertama yang besar itu kalau di Sungai Kambang itu pembagian sembako. Sembako. Dan juga diawali dengan di Beringin tadi pembagian sembako oleh Pak Wali Kota diwakili asisten 2. Dan yang di Sungai Kambang itu langsung Pak Gubernur, yaitu Pak Zulkifli Nurdin. Bahkan minta tanda tangan beliau langsung di sana. Ada prasastinya di toko, ada semacam posternya lah di toko Sungai Kambang. Oh iya. Baik Pak, kemudian selama menjalani atau menjalankan usaha dan Yayasan Mahabbatullah ini, apakah pernah ada saat dimana Bapak itu merasa ingin menyerah gitu? Jika ya, apa yang membuat Bapak harus bertahan akhirnya gitu? Sejauh ini rasanya pengen bikin yayasan itu adalah untuk belajar. Jadi rasanya alhamdulillah tidak pernah merasa pengen menyerah Pak ya? Menyerah enggak. Tapi terus bertahan Pak ya? Yang ada pengen belajar terus. Pengen belajar terus. Oke. Mungkin bisa Pak Bapak ceritakan juga salah satu kegagalan terbesar mungkin yang pernah dialami selama memulai usaha dan membangun Yayasan Mahabbatullah ini. Saya rasa dengan pengalaman tadi dari awal kita bikin yayasan adalah untuk penambah ilmu tentang agama, jadi tidak pernah merasa gagal. Yang pernah itu, kalau ini suatu handicap halangan atau rintangan itu dibuat jadi tantangan. Itu cara Bapak menghadapinya Pak ya? Kalau kita buat itu suatu kegagalan, kita nggak maju-maju. Oh ya. Nah, satu hal lagi untuk hal begitu, intinya di agama kita kan juga diajarkan selalu bergerak. Kalau kita selalu bergerak, pasti akan ada pertolongan Allah. Baik Pak, Masya Allah ya. Nah terkait itu tadi, jadi bagaimana juga sih Bapak selama ini untuk membedakan diri? Ibaratnya mungkin kalau usaha itu kan ada kompetitor Pak ya. Jadi bagaimana bisa membedakan diri dibanding dengan usaha-usaha yang lain sehingga usaha Bapak dapat berkembang lebih maju dan pesat gitu? Pada saat itu masanya ya Allah,
berpihak lah intinya, rasanya sama kita di Mahabatullah. Karena pada saat itu belum banyak yang toko atau bahkan mall, nggak ada yang jual perlengkapan muslim. Jadi hanya kita yang menjual perlengkapan muslim dari hal terkecil, dari tasbih sampai Al-Quran, baju muslim dan lain-lain, bahkan perlengkapan haji dan oleh-oleh haji dan umroh. Jadi memang rasanya itu cuma garis itu seolah-olah Allah sudah kasih jalan lah gitu. Melalui ide-ide tadi Pak ya. Tapi tidak mengalir seperti air ya. Kalau ngalir air kan ke bawah. Ya. Ini kadang alhamdulillah kita ke atas sering. Alhamdulillah. Oh iya baik Pak. Mungkin selain itu apalagi sih menurut Bapak keterampilan utama yang harus dimiliki gitu oleh seorang pengusaha atau pemilik suatu yayasan nih? Apa yang harus kita miliki sebagai pribadi dan lain-lain? Yang jelas kalau kita mau mulai berusaha ya jelas harus ada semangat. Kalau tidak ada semangat tidak akan bisa kita memulai. Dan semangat untuk memulai itu dan jangan pernah menyerah. Karena tadi kalau kita sebut ketika kegagalan, maka mindset otak kita akan gagal. Tapi kalau kita buat itu satu tantangan, kita akan berpikir jatuh sekali, tegak 2 kali, berarti kita menang. Kalau dalam bahasa Islamnya lelah kulillah, lelah itu pergerakan. Tapi kalau kita karena Allah, jadi selalu bergerak, rubuh, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Nah kita selalu insya Allah bangkit terakhir apabila karena Allah, saya yakin, dengan ridho Allah maka yakinlah bahwasanya dengan kita selalu bergerak maka tidak ada akan suatu hal itu kita bahasakan ke diri kita gagal. Kita ikhtiar terus. Berarti gigih Pak ya? Iya. Harus gigih. Oke baik Pak. Kemudian bagaimana ada momen tidak atau kapan waktunya Bapak merasa bahwa usaha yang Bapak lakukan ini berhasil begitu? Sebenarnya keberhasilan itu kan yang tahu orang di luar. Kalau kita terus terang selama masih hidup intinya terus ikhtiar. Tapi keberhasilan itu membawa nama ini, kalau kita dalam Islam kita keberhasilan itu berarti orang tua kita yang berhasil. Keberhasilan kita nanti pada saat kalau anak-anak kita berhasil. Sudah berhasil Pak ya, berarti itu. Sekarang ya, tapi kalau kita melihat secara nyata mungkin kalau kita sudah jadi perbincangan orang dalam hal-hal positif, insya Allah itu sudah berhasil. Ada tanda-tanda keberhasilan. Dan di Mahabatullah rasanya pada saat itu ya sering kita berbagi lah. Dari Mahabatullah sering adakan kegiatan berbagi sembako dan lain-lain dan kajian-kajian yang mendatangkan. Yang fenomenal tentunya pada saat itu tahun 2004 mendatangkan murabi Ustadz Arifin Ilham. Dan sekarang juga alhamdulillah Yayasan Pendidikan Islam Mahabatullah Pak ya sudah beberapa, mungkin boleh sedikit dijelaskan Pak? Ya. Ada pondoknya juga. Mahabatullah sebenarnya tidak tidak terprogram di awal. Ya. Cuman hanya pengen menyediakan sarana untuk dakwah Pak ya. Dakwah dan anak-anak mengaji. Tapi berjalannya waktu ya bahasanya itu Allah plesetkan kami ke jalan dakwah, jalan pendidikan. Jadi kita bangunlah di Beringin, awalnya TPA, terus selanjutnya RA dan juga MI, walaupun MI yang pertama gagal. Sempat gagal Pak ya. Tapi tidak menyerah Pak ya. 5 buka lagi. Akhirnya hilang semua itu ditutuplah MI itu. Tapi kita tidak menyerah tadi. Akhirnya dibuka lagi. Bergerak terus dan saat bangun Masjid Mahabatullah di Merene ini, bersamaan dengan pembangunan RA Mahabatullah dan pada saat peresmian Masjid Mahabatullah yang juga diresmikan oleh almarhum Murabi Ustadz Arifin Ilham, kita juga menerima madrasah anak-anak untuk madrasah Mahabatullah. Dari persiapan kita cuman untuk
berkiraannya satu lokal paling 10 atau 15 anak, ternyata Masya Allah yang mendaftar hampir 100 orang. Alhamdulillah Pak ya. Oke baik Pak. Kemudian selain itu apa yang Bapak pikirkan tentang pentingnya membangun relasi dalam mencapai untuk kesuksesan yayasan maupun usaha? Kalau relasi atau jaringan jelas penting, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa hidup tanpa orang lain kan. Iya Pak. Nah, Benar sekali. kita pengen besar, apalagi zaman sekarang. Kalau bahasa sekarang itu kolaborasi. Jadi Kolaborasi, kalau ya. kita selalu bangun jaringan, berkenalan, Networking ya Pak ya. networkingnya dengan ya karena kita di bidang pendidikan dan dakwah tentunya alhamdulillah kami dikenalkan bersama ustadz-ustadz yang memang istiqomah. Ustadz Istiqomah. Arifin Ilham, Ustadz Syukur, Insya Allah. banyak sekali ustadz-ustadz, ada juga Syekh Hisham yang dari Mesir, yang mereka memang untuk dakwah itu serasa tidak pernah lelah. Bahkan bahasa Ustadz Arifin Ilham ditanya, Ustadz, nggak capek Ustadz, kapan istirahatnya? Istirahatnya nanti, kalau sudah mati. Memang harus pantang Jadi, menyerah Pak ya. Guru-guru yang mengajarkan semangat untuk dakwah itulah yang membuat kita tetap terus semangat dan tidak pernah merasa kalaupun kita sebutkan gagal itu sebenarnya bukan kegagalan, itu sebenarnya adalah keberhasilan yang tertunda, ataupun bisa juga bahasanya itulah ongkos untuk menjadi sukses. Sukses. Ya. Baik Pak, terima kasih Bapak. Jadi kemudian mungkin dari sekian banyak perjalanan Bapak itu panjang sekali ya. Mungkin kalau misalkan kita kaji, jadi mungkin apa saran atau nasihat yang bisa Bapak berikan nih untuk pengusaha atau seseorang yang ingin memulai kebaikan gitu. Ya sebenarnya saya sendiri bukan seorang ustadz. Yang jelas kita membangun Mahabbatillah itu dari tahun 2000 sampai saat ini berarti sudah hampir 25 tahun Mahabbatullah ini. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalamannya, dan juga tentunya pengalaman itu ada pengalaman yang manis, pengalaman yang pahit, pengalaman yang menggembirakan, menguntungkan dan lain-lain. Insya Allah kalau kita terus berjalan di jalan Allah, seperti yang kami pegang itu adalah Quran Surah Muhammad ayat 8 adalah, apabila kamu membantu agama Allah, maka akan dituduhkan kedudukannya. Jadi kalau kita pengen berusaha, kita harus punya dasar dulu yang jelas. Oh, dasarnya apa Pak Pegangan ya? yang jelas. Untuk apa ini kita pengen, sehingga semangat itu ada. Nah, jadi karena kita yakin, dan kita yakin Allah akan membantu kita, Allah akan meneguhkan kedudukan kita, ya kita semangat terus. Jatuh bangkit, atau bergerak terus. Kalau bahasa sekarang tuh lelah kulillah. Alhamdulillah. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Bapak nasihatnya. Semoga banyak generasi muda yang bisa meneruskan atau mencoba untuk mencari jalan terbaiknya untuk memulai usaha. Kemudian yang terakhir mungkin sedikit Bapak, apa visi Bapak untuk masa depan Yayasan Mahabbatullah ini? Inginnya Yayasan Mahabbatullah ini ingin menjadi seperti apa? Mahabbatullah. Ya sesuai dengan namanya, Mahabbatullah itu meraih cinta Allah atau menuju cintanya Allah. Jadi kedepannya ya pengennya Mahabbatullah ini menjadi yang terbaik, Amin. Allahumma bisa amin. manfaat untuk umat. Amin. Dan itu saya yakin, karena itu tadi saya sampaikan, Mahabbatullah ini berdasarkan Quran Surah Muhammad yang artinya apabila kita membantu perjuangan atau membantu agama Allah, maka akan diteguhkan kedudukan. Jadi insya Allah Mahabbatullah ini ke depan menjadi leader lah dalam dakwah
Amin. Minimal di kota Jambi. Amin. Harapannya provinsi Jambi dan bahkan mendunia. Nah, sampai saat ini kita selalu berikhtiar untuk meningkatkan pelayanan pada, khususnya kalau di masjid, pelayanan kepada jemaahnya, kalau di sekolah pelayanan kepada santri-santrinya, dan kalau di pondok pesantrennya yaitu Tahfiz Mahabbatullah adalah untuk ya santri-santrinya semua, sehingga manfaat untuk umat. Dan insya Allah santri-santri atau anak-anak Mahabbatullah ini jadi kedepannya nanti adalah menjadi corong keluar. Oh, ini loh pendidikan di Mahabbatullah mengedepankan tentang keislaman, akhlak dan kebaikan-kebaikan, sehingga akan menjadi generasi yang memperbaiki generasi yang sudah ada. Amin Allahumma amin, insyaallah Pak ya. Baiklah, terima kasih Bapak. Demikianlah wawancara kita bersama dengan Bapak Haji Zal Henry selaku pembina dan pemilik Yayasan Mahabbatullah Kota Jambi. Semoga apa yang diimpikan dan menjadi tujuan Yayasan Mahabbatullah dapat tercapai dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tidak hanya diberikan kesempatan bertugas menjadi khotib dan imam, tapi juga dijamu di dapur dakwahnya Mahabbatullah.